Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bapak Kepala sebagai Kepala Sekolah saya, Bapak Arianto SPDKSD sebagai Ketua Pembina. Yang saya hormati teman-teman sejawat yang lagi mengikuti MOOC bersama. Pada pagi hari ini saya bersama Pak Usman akan mempresentasikan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Tadi sebelumnya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa bahwa dalam kegiatan pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan MOOC ini hingga akhir pelaksanaan. Sebelum materi kita sampaikan, saya selaku moderator Ibu Sunyadi dari SMK Negeri Satu Sumber mempersilahkan kepada narasumber Bapak Usman untuk menyampaikan dan memaparkan hasil kerja tentang orientasi pengenalan nilai dan etika dalam pemerintah bagi P3K angkatan 38 sampai 42 di gelombang 7 ini. Kepada beliau Bapak Usman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul bersama bertatap muka pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini yang pertama yang terhormat Bapak Arianto selaku mentor dan teman-teman seperjuangan dalam acara orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan laporan yang telah kami buat di mana sebelumnya ini kita perkenalan dulu ya, nama saya Usman ini kurang apa ditanya SPDI ya. Kalau SPDI sudah tahu pasti guru agama gitu ya. Nah, saya tahu guru agama basicnya. Saya kelahiran dari Blora 14 Agustus 1982. Jadi umur saya 17 lebih sedikit. Domisili saya di Desa Tirman RT 3 RW 2. Biasakan di 2 Rembang saya sudah sejak 2012. PTT sejak 2012 lumayan 10 tahun dan sekarang alhamdulillah sudah membersamai panjenengan semua angkatan P3K ya. Dasar hukum pengadaan ini apa itu orientasi etika ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, PAN RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN, Permenpan Tahun 70 Nomor 70 Tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja P3K, Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan komisi P3K. Terus Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini yang pendidikan dasar dan yang pendidikan menengah. Permendikbud Nomor 15 Tahun 2012 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Peraturan Sekalian Nomor 289 K.1 PDP 07 2022 tentang pedoman orientasi P3K. Di dasar hukumnya pengadaan ini adalah ini. Terus dan venue apa yang bisa bahasa Inggris apa tak bisa bahasa Inggris? Venue ya. Venue ya. Jawa Tengah itu tuh berakhlak ya. Jawa Tengah atau semua itu? Jawa Tengah ya, berakhlak. Berakhlak itu apa? Berorientasi pelayanan. Jadi kita harus memahami kebutuhan masyarakat. Sebagai pendidik kita harus memahami kebutuhan peserta didik kita. Kalau di SMK Negeri 2 Rembang itu basicnya adalah nelayan. Jadi kita Rembang itu adalah pinggir pantai. Jadi SMK Negeri 2 Rembang itu jurusannya adalah
kapal penangkap ikan ya. Jadi sesuai dengan kondisi lingkungan. Dan peserta didik kita kebanyakan itu adalah dari daerah-daerah anaknya nelayan, sehingga match sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur. Nah, kita sebagai P3K harus jujur dan tanggung jawab, cermat, disiplin. Kompeten meningkatkan kompetisinya diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Jadi kompeten kita harus selalu. Sebagai guru agama, saya juga menyesuaikan masyarakat sekarang, prestasi kita sekarang. Karena apa? Peserta didik sekarang kita itu kita kesulitannya di guru agama itu begini. Anak-anak itu sekarang itu mengakses video-video yang mungkin kurang pas untuk anak didik itu sangat mudah sekali, betul ya? Jadi bagaimana kita mengantisipasi itu dan bagaimana kita tahu anak-anak yang kebiasaan gitu, itu harus kita pelajari juga. Jadi secara guru agama harus belajar konseling juga. Nah, gitu. Terus untuk berharmonis ya, menghargai setiap orang apapun latar belakang. Jadi kita dengan sesama seperjuangan di SMK, kita harus selalu menjaga hubungan berharmonis. Kolaboratif, kita berkolaborasi dengan guru jurusan, kita berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, di mana seperti di SMK Negeri 2 Rembang itu juga ada TEPA, kita kolaborasi dengan guru jurusan. Dan sekarang dimulai di SMK Negeri 2 Rembang itu anak setelah PKL mungkin semua gitu ya. Jadi setelah PKL itu kan membuat laporan dan lain sebagainya, itu kita juga dilibatkan. Jadi sebagai guru agama itu terlibatnya di dalam PKL itu apa? Mungkin contohnya ya, karena SMK Negeri 2 Rembang itu PKL-nya di laut, ya ada yang di darat yang jurusan kemiskinan, tapi kebanyakan di laut. Itu bagaimana kita menjelaskan. Next Pak. Visi misi SMK Negeri 2 Rembang. Latar belakangnya ini, sebagai guru mata pelajaran nilai etika sangat bermanfaat dalam memahami tupoksi dan nilai dalam etika jabatan. Next. Ini visi misi SMK Negeri 2 Rembang. Terwujudnya lulusan tanggung jawab, agamis, nasionalis, gotong royong, gemar membaca, unggul, humanis ya. Ini tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya bagaimana? Agamis. Nah, ini kan berarti peran sebagai guru agama di sini. Nah, ada agamis. Nasionalis, gotong royong. Nasionalis di SMK Negeri 2 Rembang itu setiap pagi ada apa? Nah, untuk menanamkan nasionalis. Gotong royong bersamaan, gemar membaca, unggul, humanis. Misinya melaksanakan pendidikan berbasis Pancasila, menerapkan kurikulum yang terintegrasi dengan dunia usaha dan dunia kerja, pasti menerapkan pembelajaran yang berbasis produksi, meningkatkan pengalaman dan pelaksanaan pembelajaran praktis sesuai tuntutan dunia kerja. Mewujudkan lulusan yang kompeten, terampil sesuai tuntutan dunia usaha, mewujudkan lulusan yang mandiri dan memiliki jiwa berusaha, menjadi kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran, menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia kerja terkait pengembangan kurikulum. Yang 9, menerapkan pola pendidikan yang mengajarkan kepedulian sosial dan lingkungan. Ini isinya. Nah, rencana sekerja kita ini saya buatkan gambarannya aja. Jadi bagaimana penerapannya? Ini kolaboratif. Kolaboratif itu kita konsultasi dengan kepala sekolah, kita konsultasi dengan mungkin waka, kita konsultasi dengan kepala jurusan untuk ini bagaimana untuk perkembangan anak, apa yang harus kita lakukan sehingga kita sinkron antara guru dengan jurusan, antara BKS dan kepala sekolah. Adaptif itu tadi kita menyesuaikan kebutuhan, ya, adaptasi lingkungan ya, kompeten. Nah, untuk kompetensi kita harus mengembangkan dengan mungkin ya kegiatan MGAP juga pasti ya kita lakukan, terus kegiatan-kegiatan yang lain seperti seminar atau apa mungkin untuk mendapatkan sertifikat itu ya itu pasti kita lakukan. Akuntabel, nah ini tanggung jawab ya, akuntabel itu tanggung jawab kita. Ini semuanya kita kolaborasikan dengan kepala sekolah sehingga apa semuanya itu bisa berjalan dalam pembelajaran di SMK Negeri 2 Rembang itu bisa berjalan sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Bisa dibuka di Pak laporan langsung ke RH-nya. Sudah 10 menit.
Udah. Udah Pak, tanya jawab Pak. Naik. Ini naik. Ya, ini naik. Apa? Ya, 12. Di area kita, kakak detek. Kontrol. Seperti punya Pak Kar kemarin nggak detek di ketika kita buat web. Ya, di sini di RHK kita buat RHK tahunan dan juga menengah. Jadi untuk RHK tahunan itu di sini bisa ditampilkan. Kita buat 1 tahun. Jadi bagaimana perencanaan kita dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu apa yang harus kita rencanakan semuanya, dan juga ada RHK yang menengah. Dalam arti menengah itu 6 bulan. Bahkan nanti kita breakdown lagi menjadi 3 bulan seperti tuntutan di kita itu diminta TW1, TW2, TW3 itu ya, sesuai itu. Cukup sekian karena ini durasi waktunya sudah sangat mepet. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Terima kasih kepada Bapak Usman. Tepuk tangannya mana? Ya, terima kasih Pak Usman penjelasannya. Mungkin dari awal tadi sudah disampaikan panjang lebar tentang etika, tentang bla tadi, serta visi-misi dari SMK 2. Semoga dibuka sesi pertanyaan, mungkin 1 pertanyaan buat Pak Usman. Monggo Bu Uni. Pertanyaan itu. Betul Pak. Ya, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan masih berhubungan dengan tadi Pak, visi-misi SMK Negeri 2 Rembang. Seperti yang kita tahu bahwa SMK Negeri 2 Rembang itu, kalau saya lihat untuk siswanya mereka dibuat seperti sistem ketarunaan, ya Pak. Nah, dengan kurikulum merdeka yang implementasinya harusnya ramah anak, sekolah ramah anak. Padahal di SMK 2 Rembang itu sistemnya adalah ketarunaan, yang dimana sistem ketarunaan itu hampir sama kayak semi militer, gitu ya. Nah, apakah itu sinkron Pak? Jadinya bahwa di kurikulum merdeka diharuskan kita sekolah ramah anak, tapi SMK 2 Rembang sistem kesiswaannya adalah ketarunaan. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Langsung saya jawab. Berarti secara tidak langsung Bumi punya kesan bahwa militer itu tidak ramah untuk anak. Maaf, berarti sekarang koridor apa itu standar ramah itu kan berarti beda ketika di dalam militer, ya kan? Selama dalam penerapan di militer itu, contohnya ya kedisiplinan, ya, baris berbaris dan lain sebagainya, itu kan masih dalam tidak melebihi batas, tidak melebihi batas untuk dalam artian nempel, ngampang kan itu enggak. Secara pendidikan militer, ya itu militer, berarti standar ramahnya ya kayak gitu Bu. Mungkin kalau kita terapkan di sekolah yang lain yang tidak kenal dunia militer, mungkin ya dianggap wah ini push up dan sebagainya. Tapi kalau untuk di SMK Negeri 2 Rembang, saya anggap semi militer ramahnya itu standarnya beda dengan sekolah yang lain. Cukup? Cukup Bu Umi, puas dengan jawaban Pak Usman. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari beliau Bapak Rektornya, monggo. Mau bertanya atau mau berkomentar? Komentarnya belakangan aja. Kalau cukup bagus. Monggo. Ya, pertanyaannya hanya satu. Tadi disampaikan di laut pendidikan. Sebagai guru agama, bekal apa yang ditanamkan oleh panjenengan selaku guru agama agar kolaborasi materinya tadi nyambung untuk bekal ke laut? Terima kasih. Untuk yang kita tanamkan, di mana yang paling utama dan terutama yaitu jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Dan kita ajarkan bagaimana caranya, mungkin pertama sholat bagaimana dalam perjalanan musafir. Terus yang kedua bagaimana kita caranya sholat di atas kendaraan, terutama itu Pak. Jadi kita praktekkan. Mungkin nanti kalau anak-anak tidak tahu, apalagi masuk krono pas menggok, malah menggok. Nah, kalau kita memberi pembelajaran tentang bekal-bekal itu, berarti kita
memang harus dibekali yang itu. Bagaimana caranya sholat di atas laut. Yang paling utama yang kita tekankan adalah jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu karena itu wajib. Pertanyaannya ada dalam Jumatan bagaimana Pak? Karena itu dalam musafir tidak berkewajiban untuk Jumatan. Terus Pak? Baik, tepuk tangan semuanya buat Pak Usman Pak. Iya, ketuanya ya Pak Usman SPD ya. Terima kasih kepada para peserta MOC. Demikian presentasi dari Bapak Usman. Semoga bermanfaat. Kami berdua mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.